Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 dan Markus 6 ayat 6b sampai 13. Mari kita buka Kisah Para Rasul terlebih dahulu ayat 13, pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 kita baca silih berganti. Saya mulai dari ayat pertama terlebih dahulu. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Rajin, raja wilayah Herodes dan Saulus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mari kita membuka Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai yang ke-13. Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai yang ke-13. Kalau sudah kita membacakan silih berganti, saya mulai dari ayat 6b terlebih dahulu. Markus 6 ayat 6b. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat Kisah Para Rasul 13 yang kita baca tadi, kita akan menjumpai di sana ada sebuah gereja bernama Antioquia. Pada waktu mereka beribadah, tahu-tahu Roh Kudus itu berkata kepada mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus, karena ada tugas yang sudah menanti mereka. Kalau kita lihat di perikop selanjutnya, kita tahu tugas Saulus dan Barnabas itu, mereka diminta pergi untuk memberitakan Injil. Lalu respon dari gereja Antioquia, mereka berdoa, berpuasa, lalu menumpangkan tangan di atas Barnabas dan Saulus, lalu membiarkan kedua orang ini pergi. Kalau kita lihat terjemahan lain, artinya mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk pergi memberitakan Injil. Saudara, dari sini kita belajar satu hal. Yang namanya gereja bukan hanya berperan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang masuk ke dalam gedung gereja saja, lalu menggembalakan mereka saja, mengajarkan mereka saja. Tetapi ada peran lain yang tidak boleh dilupakan. Perannya apa? Perannya adalah untuk mengutus semua orang percaya, semua jemaat yang ada di dalam gereja, untuk pergi ke tengah-tengah dunia, untuk memberitakan Injil.
Saudara, inilah kebenaran yang perlu kita kembali ingat. Bahwa kita semua di tempat ini adalah utusan-utusan Allah. Kita diutus oleh Tuhan lewat gerejanya untuk terjun ke tengah-tengah dunia ini untuk mengabarkan kabar baik. Oleh karena itu saudara, kita kembali diingatkan bahwa kita semua di tempat ini adalah utusan-utusan Allah. Coba bilang ke orang kanan kirinya, ingat kamu adalah utusan Allah. Coba saudara ingatkan satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita ini adalah utusan Allah yang diutus keluar untuk memberitakan Injil, maka Markus pasal 6 yang kita baca tadi memberikan kita beberapa pemahaman sebagai utusan-utusan Allah. Jadi yang namanya utusan-utusan Allah yang diutus memberitakan Injil, kita perlu memahami beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita pergi keluar memberitakan Injil. Nah, apa saja yang perlu kita pahami sebagai utusan-utusan Allah tersebut? Yang pertama, kita perlu bergantung kepada Tuhan untuk kebutuhan kita dalam pemberitaan Injil. Jadi sebagai utusan Allah yang diutus untuk memberitakan Injil, yang harus kita pahami pertama adalah kita perlu bergantung kepada Tuhan untuk berbagai kebutuhan kita dalam pemberitaan Injil. Ayat 6 menceritakan Tuhan Yesus itu berkeliling dari desa ke desa. Lalu dia memanggil murid-muridnya dan mengutus murid-muridnya pergi dua-dua ke tempat tujuan yang sudah ditetapkan. Saudara, kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya, kita akan menjumpai para murid itu sudah tinggal, sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka itu melihat dengan jelas bagaimana Yesus itu melayani. Bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus mengajar, Yesus memberitakan Injil. Mereka sudah banyak belajar bagaimana caranya melayani dari Tuhan Yesus. Mereka sudah kenyang belajar. Saudara, yang namanya belajar itu memang menyenangkan, memang mengasihkan. Yang gak enak belajar itu apa saudara? Bikin tugasnya ya. Kita belajar bikin tugas. Ya. Nah saudara, dengan belajar kita bisa banyak tahu tentang hal-hal yang kita pelajari. Tetapi kita itu tidak boleh hanya berhenti sampai di belajar tok. Tapi kita harus masuk ke langkah berikutnya. Kita perlu menerapkan, kita perlu mempraktekkan kebenaran yang telah kita pelajari. Kalau kita tidak mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, maka kebenaran itu hanya akan menjadi pengetahuan di kepala kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tahu para muridnya itu sudah banyak belajar. Mereka sudah diperagain, sudah dicontohin bagaimana melayani itu. Sudah banyak belajar dan tiba saatnya mereka diutus untuk mempraktekkan kebenaran yang sudah mereka pelajari. Kalau boleh pakai bahasa sekarang, Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya praktek kerja lapangan. Ayo, sudah belajar kan? Sudah banyak diisi pengetahuannya kan? Turun sana, terjun ke lapangan, praktekin yang kamu pelajari. Yang menarik, saudara. Waktu para murid itu diutus oleh Tuhan Yesus, Yesus itu memberikan sebuah pesan. Pesannya apa? Yesus mengatakan jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun maksudnya makanan pokok, jangan. Bekal pun jangan. Lalu uang dalam ikat pinggang pun jangan. Nah, yang boleh lagi itu boleh pakai alas kaki, supaya nggak terluka kakinya. Tapi jangan memakai 2 baju, 1 baju saja. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, terasa aneh nggak sih ayat ini? Kita bisa merasa keanehan kan ya? Loh. Para murid diutus untuk pergi memberitakan berita pertobatan.
Tapi kok nggak boleh bawa duit, nggak boleh bawa uang, sama aja ya, nggak boleh bawa makanan. Lu gimana tuh? Nanti kalau mereka di tengah jalan pengen beli kebutuhan, nggak ada duit gimana? Kalau mereka pergi memberitakan berita pertobatan, mereka lapar. Loh, gimana mereka bisa bertahan? Apa nggak salah? Saudara, ketika saya mempelajari bagian ini, sebenarnya Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan satu kebenaran penting bagi para murid sebagai seorang utusan. Apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu ingin yang namanya seorang utusan itu dia perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang mengutus dirinya untuk berbagai kebutuhan mereka dalam memberitakan Injil. Punyalah hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang mengutus mereka untuk berbagai kebutuhan yang mereka butuhkan dalam pemberitaan Injil. Bergantung penuh. Saudara, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang gak peduli dengan kebutuhan para muridnya. Pokoknya kamu tak utus ya, mau lapar, mau gak ada duit, peduli amat, emang gue pikirin, pergi sana. Saudara, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang seperti itu. Dia tahu kok kebutuhan para murid. Waktu memberitakan berita pertobatan, butuh uang, butuh makanan, butuh tempat tinggal. Tuhan tahu kok. Tapi nanti Tuhan akan cukupkan. Nah, buktinya apa saudara? Kalau kita lihat di ayat selanjutnya ya, Yesus ngomong begini. Yesus ngomong sama muridnya, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Berarti nanti waktu mereka pergi, akan ada orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan, yang sudah digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menyambut para murid tinggal di rumahnya. Mereka bisa makan, mereka bisa tidur di sana. Jadi Tuhan akan cukupkan kok kebutuhan mereka. Yang penting mereka percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya kebutuhan para murid sebagai seorang utusan itu, mereka butuh satu lagi saudara. Apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan yang namanya kuasa untuk mengalahkan roh-roh jahat. Saudara, waktu mereka terjun ke lapangan, memberitakan kabar pertobatan, musuh mereka itu adalah roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang akan melawan mereka. Oleh karena itu mereka butuh sekali yang namanya kuasa dari Allah, yang mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan tersebut. Nah pertanyaannya, apakah Yesus tahu enggak? Tahu. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Kalau kita mundur ke ayat yang ke-7, Yesus mengatakan, dikatakan ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi kebutuhan memberitakan Injil, kebutuhan untuk memiliki kuasa pun Tuhan Yesus kasih. Berbagai kebutuhan yang dibutuhkan para murid untuk memberitakan Injil. Apapun kebutuhan itu akan diberikan, dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang penting satu hal, para murid harus belajar. Mereka betul-betul punya hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, saya mengamini kebenaran ini dan saya sendiri pernah mengalaminya. Dulu saya itu tinggal di sebuah kos, nggak tahu ya, saya ingat-ingat lagi, dulu satu kos itu berapa kamar, mungkin 8 kamar. Di kos itu semua mahasiswa Maranatha. Lalu ada seorang mahasiswa seumuran saya sering datang ke kos kami. Dan orang itu terkenal, kritis, terkenal, suka debat, katanya pinter. Tetapi sayang sekali pemuda itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dia orang Kristen Protestan. Waktu saya lihat orang itu, kok hati ini sedih ya? Hati ini kok muncul ada satu perasaan sedih, belas kasihan, pengen menginjili pemuda itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pertemukan saya dengan orang itu duaan. Saya janji saya akan injilin itu orang.
Saudara, sekedar info ya, kalau saudara mau ikutin model saya sering doa kayak gini untuk nginjilin orang. Minta pertemukan saya duaan sama orang itu. Tuhan sering kabulkan. Nah, satu kali saya itu demam tinggi sekali. Waduh, itu demamnya nggak tahan saya. Saya terbaring di atas kasur kamar kos saya dan pintu kamar itu terbuka. Jadi siapapun orang lalu lalang bisa melihat saya. Tahu-tahu masuklah pemuda yang saya doakan itu. Dia masuk ke kamar saya, lalu dia lihat di meja saya itu ada Alkitab. Rajin juga lu baca Alkitab, Di. Wah, berarti lu bisa dong saya tanya-tanya tentang Alkitab. Langsung saya teringat dengan apa, saudara? Dengan doa saya. Saya pernah berdoa, Tuhan kasih saya waktu duaan sama dia. Saya janji saya akan PI dia. Itulah momennya, saudara. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, masa sekarang Tuhan? Ini kan demam, nggak tahan. Ini aja udah pengen ke rumah sakit, udah nggak tahan, ini demam sekali. Tetapi saya sadar, inilah waktunya. Kalau Tuhan kasih kesempatan, jangan disia-siakan. Belum tentu Tuhan buka pintu yang kedua kalinya. Kalau ada kesempatan, cepat ambil. Kalau Tuhan tutup, nggak ada kesempatan lagi. Waduh, tapi ini demam. Ya udah, yang saya lakukan adalah, Tuhan, saya butuh yang namanya daya tahan fisik yang kuat. Karena saya lagi demam. Beri saya kekuatan. Yang kedua yang saya butuhkan adalah keberanian. Saudara katanya ini orang pinter. Loh, saya bukan orang siapa-siapa. Saya takut. Saya bukan orang yang pinter Alkitab. Saya waktu itu hanya ikut STUJK. Ya, itu pun bolong-bolong ikutnya ya. Enggak lengkap sampai ya. Makanya dihukum Tuhan, sekarang jadi pengajar STUJK. Ya, makanya yang nggak ikut nanti jadi pengajar, saudara ya. Jadi saya takut, waduh. Lalu juga apa yang terjadi, saudara? Saya juga butuh yang namanya hikmat dari Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemuda itu. Pokoknya saya bergantung sama Tuhan. Apapun yang saya butuhkan, saya percaya Tuhan cukupkan. Lalu saya diskusi sama pemuda itu. Tak tok. Kira-kira hampir 1 jam. Saudara, singkat cerita, saya tantang pemuda itu, mau nggak kamu terima Tuhan Yesus? Dia bilang, dia kepusingan, dia bilang, nggak tahu lah Di, pokoknya saya nggak tahu deh, saya nggak mau terima dulu deh. Lalu dia pergi. Dia tidak menerima Yesus. Walaupun dia tidak terima Tuhan, tetapi Injil itu sudah diberitakan. Dan saya mengalami betul, saudara, waktu saya membutuhkan kekuatan, waktu itu saya sakit, Tuhan kasih kok. Waktu saya membutuhkan hikmat, Tuhan kasih kok. Waktu saya membutuhkan keberanian, Tuhan berikan keberanianku. Lalu setelah itu besoknya saya masuk rumah sakit Advent. Kenapa? Kalau nggak salah saya DB atau tipes waktu itu ya, dibawa pendeta Budiono masuk rumah sakit demam. Tapi saya bersyukur penginjilan terjadi. Jadi saudara, waktu kita menginjili orang, mungkin kita takut, iya manusiawi, mungkin kita tidak tahu ngomong apa, tetapi maju saja, bergantung kepada Tuhan, waktu kita menginjilan, percayalah saudara, apa yang saya alami, saudara akan juga alami. Saudara tahu-tahu akan mengalami keberanian, terbakar hati saudara, saudara akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Yang penting kita mempunyai hati yang bergantung kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang perlu kita pahami lagi sebagai seorang utusan adalah kita perlu siap menghadapi yang namanya penolakan. Sekali lagi, waktu kita diutus untuk memberitakan Injil, yang perlu kita sadari adalah kita perlu siap menghadapi penolakan. Ayat 11, Tuhan Yesus itu ngomong begini. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi Tuhan Yesus itu ngomong kepada para murid ya, nanti kalau kamu pergi ya, nanti ada aja tuh orang-orang yang akan tidak mau terima kamu. Bahkan kamu memberitakan berita pertobatan pun, mereka tidak mau dengar kamu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tuh pengen ngomong, kalau kamu pergi, ya, ada kemungkinan besar kalian akan mengalami yang namanya
penolakan. Kalau saya pikir-pikir ya, kenapa ya kok Tuhan Yesus kasih tahu ya berita ini ya? Kan kalau kabar gembira dikasih tahu ya nggak apa-apa, biar para murid tambah semangat. Lah ini kan kabar kabar buruk lah begitu. Ya, nanti mereka bisa mengalami penolakan. Nanti para murid ngapain? Mentalnya lagi terbakar, ciut, mengalami penolakan. Tadinya berapi-api, lah apinya tinggal mau redup. Nyalinya yang membara, wah nyalinya bisa ciut. Kok dikasih tahu sih? Saya punya pikiran nakal, kalau saya jadi Tuhan Yesus gak akan saya kasih tahu para murid. Biarin aja dia pergi, tak utus aja dia pergi. Biar tahu sendiri nanti di lapangan, biar ngalami sendiri di lapangan. Tapi ini kok dikasih tahu sih? Saudara, Tuhan memberitahu supaya para murid itu punya kesadaran, kesiapan hati, bahwa kalau mereka mengalami penolakan, memang itu akan terjadi. Jadi yang namanya penolakan itu sudah menjadi bagian di dalam pemberitaan Injil. Kita bisa diterima, kita bisa ditolak, saudara. Saya mau sharingkan satu pengalaman di gereja lain, saudara, bukan di gereja ini. Saya sama teman saya itu pergi ke sebuah rumah sakit. Kami ingin mendoakan seorang bapak tua yang umurnya sudah lanjut sekali. Mungkin sekitar 90-an ke atas. Udah tua sekali. Lah bapak itu sakit dan kami mau mendoakan. Tetapi yang kami sasarkan adalah kami ingin memberitakan Injil kepada bapak itu. Karena dia belum percaya. Lalu saya sama teman saya, partner saya, oke kita pergi, oke. Sampailah di rumah sakit itu. Lalu ada pintu kamar yang privat punya. Kami ketok, kami bukain pintu, kami masuk ke dalam kamar itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini pengalaman sekali sampai detik ini yang saya pernah alami. Tahu-tahu ada bapak, mungkin itu umurnya 55 atau 60 ya saya duga. Bapak ini adalah anak bapak yang usia sudah lanjut itu. Dia langsung berdiri, dia langsung deketin saya. Saudara tahu dia langsung tunjuk-tunjuk muka saya. Ini dari telunjuknya ini ke arah jidat saya, saudara. Oh, ditunjuk-tunjuk. Kayak mau makan orang. Dengan marah sekali, dengan kesal sekali, dia tunjuk-tunjuk wajah saya. Ini cara komunikasi yang kurang baik ya, main tunjuk-tunjuk. Seharusnya ini sudah ditinggalkan. Gak boleh ngomong tuh sambil tunjuk-tunjuk wajah orang ya. Tunjuk-tunjuk. Terus dia bilang, kamu dari mana? Ngapain kamu kemari? Saya kaget. Gak ada angin, gak ada hujan, tahu tuh kena semprot saya. Lalu dengan ketakutan saya menjawab, saya dari gereja Pak. Saya mau mendoakan Bapak itu. Waktu dia dengar dari gereja, wah tambah lagi dia bilang begitu. Gereja, kami tidak butuh dikhotbahkan. Kami tidak butuh dikhotbahkan. Ngapain datang kemari? Siapa yang suruh? Saya disemprot, saya itu dia pengen membela diri, nggak ada waktu kesempatan ya, diomelin terus, disemprot terus. Terus saya pikir, saya baru sadar, loh teman saya kemana? Yang disemprot saya terus, yang diomelin saya terus, emang wajah saya wajah penuh penderitaan, disemprot terus. Saya lihat teman saya, loh teman saya udah di samping bapak tua itu. Sudah ngabarin Injil. Wah hoki dia, nggak kena semprot. Terus saya pikir ya udahlah nggak apa-apalah, saya jadi umpan ya, supaya mengalihkan perhatian bapak itu. Tahu-tahu teman saya juga kena semprot, dimarahin, disemprot juga. Lalu kami bilang, Pak, kami mau doain saja, boleh enggak? Enggak boleh, dia langsung keluar. Waduh, saudara itu benar-benar enggak sopan sekali ya. Dia keluar, ditunjuk pintu keluar, berkali-kali dia usir kami keluar. Lalu kami bujuk, Pak, doa saja Pak, masa enggak boleh Pak? Akhirnya dia bilang, oke doa. Waktu doa, saudara di dalam doa itulah kami sampaikan Injil lewat doa. Karena enggak ada cara lain lagi. Semoga Bapak itu dengar Injil, dia dapatkan anugerah. Lalu setelah doa,
Bapak itu langsung buka pintu, langsung tunjuk, keluar. Kami dua bapak-bapak juga, kami sama-sama udah nikah, dua bapak-bapak keluar diusir dari pintu kamar rumah sakit itu. Sampai keluar di parkiran, saya bilang merekan saya, wih baru kali ini loh ditolak, diusir kayak begini ya. Gak enak banget loh. Kami ketawa senyum-senyum tipis-tipis ketawa, tapi hati mengkal juga loh. Saudara, yang namanya penolakan itu memang tidak mengenakkan. Yang namanya penolakan itu bisa membuat kita patah arang. Yang namanya penolakan itu bisa membuat semangat kita menjadi redup. Bahkan gara-gara penolakan bisa membuat kita berhenti, tidak lagi mengabarkan Injil. Tetapi saudara, kalau kita lihat firman Tuhan hari ini, waktu Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya, kalau kita lihat pasal sebelumnya, apa yang dilakukan Yesus? Dia ditolak di kampung halamannya. Apakah dia berhenti mengabarkan Injil? Tidak. Kalau kita lihat perikop hari ini, justru yang dilakukan Yesus, dia ditolak di kampung halamannya, dia pergi ke desa, masuk ke desa lain. Dia tidak pernah berhenti memberitakan Injil sekalipun dia mengalami penolakan. Jadi saudara, mari kita mengikuti teladan Tuhan kita. Kita ditolak, iya. Sakit, iya. Tapi apakah kita berhenti? Tidak. Gas terus, maju terus, gas terus. Karena itulah panggilan kita. Karena kita ini adalah utusan-utusan Allah. Yang diutus oleh Allah melalui gerejanya. Saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, apalagi yang perlu kita pahami sebagai utusan Allah. Yang ketiga adalah kita perlu melihat besarnya kebutuhan pelayanan misi sebagai sebuah kesempatan untuk terlibat di dalamnya. Sekali lagi saudara, kita perlu melihat besarnya kebutuhan pelayanan misi sebagai sebuah kesempatan untuk terlibat di dalamnya. Mari kita melihat kembali ayat yang ke-6b. Saudara, di sana dikatakan Yesus itu berjalan berkeliling dari desa ke desa. Setelah itu Yesus mengutus murid-muridnya. Saya waktu baca ayat ini saya coba berhenti. Lalu saya mengajukan pertanyaan kritis. Kenapa sih setelah Yesus keliling dari desa ke desa, baru dia mengutus para muridnya? Saudara, ini disebabkan karena Yesus itu, dia melihat bahwa pelayanan misi itu membutuhkan sangat besar sekali kebutuhannya. Jadi Yesus itu melihat kebutuhan yang besar pelayanan misi. Saudara perhatikan, dikatakan Yesus itu dari desa ke desa. Jadi bukan dari desa tok, dari desa dia pindah ke desa. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk pelayanan misi itu besar, saudara. Belum lagi kalau kita lihat Injil yang lain, dikatakan Yesus itu pergi dari desa ke kota. Besar sekali cakupannya. Atau kalau kita lihat ayat 12 dan ayat 13. Waktu para murid diutus oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dikatakan banyak setan itu diusir. Artinya banyak orang kerasukan setan itu diusir. Jadi banyak sekali orang kerasukan setan. Lalu dikatakan banyak orang sakit lalu disembuhkan. Berarti waktu itu banyak sekali orang sakit. Jadi sampai di sini kita melihat kebutuhan pelayanan misi itu besar sekali. Banyak sekali orang belum mendengar berita Injil. Banyak sekali orang kerasukan setan. Banyak sekali orang mengalami sakit penyakit. Oleh karena itulah saudara, Yesus mengutus para muridnya. Saudara, yang namanya pelayanan misi itu tidak sebatas pemberitaan Injil saja. Walaupun dalam pelayanan misi, pekabaran Injil itu adalah pusat, senternya. Tetapi pelayanan misi itu tidak berhenti sampai memberitakan Injil tok. Lalu nggak peduli dengan kebutuhan masyarakat. Enggak. Ada yang sakit perlu ditolong. Ada yang kerasukan roh jahat perlu dilepaskan.
Inilah pelayanan misi, pelayanan yang menyeluruh, holistik, saudara. Kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia. Kamu kenapa? Oh, kamu belum diselamatkan ya. Oke, aku akan selamatkan kamu. Kerohanianmu, jiwamu aku selamatkan. Tapi kamu lagi sakit. Oh, saya nggak peduli. Kamu kerasukan roh jahat. Oh, saya nggak peduli. Apakah Yesus begitu? Enggak kan? Yesus bukan hanya menyelamatkan jiwa manusia saja. Yesus bukan hanya menyelamatkan kerohanian saja. Tetapi dia juga memulihkan kondisi fisik dari orang-orang yang ada di sana. Inilah pelayanan misi yang holistik, bukan hanya memberitakan Injil, juga menolong kehidupan masyarakat. Jadi ini besar sekali pelayanan ini. Dan Yesus mengutus murid-muridnya. Supaya apa? Dengan adanya kebutuhan yang besar ini, para murid itu bisa ambil bagian di dalamnya. Supaya mereka bisa terlibat. Pelayanan yang mulia, pelayanan yang bersukacita, pelayanan misi, pelayanan sukacita. Supaya mereka bisa terlibat, ambil bagian di dalamnya. Dan para murid ambil bagian di dalam pelayanan misi itu. Waktu mereka ambil bagian, apa yang terjadi? Saudara, ayat 12 dan 13 mengatakan, banyak orang mendengar berita pertobatan. Mungkin sekali banyak orang bertobat. Lalu dikatakan banyak orang yang kerasukan roh-roh jahat. Mereka boleh dilepaskan. Banyak sekali orang yang sakit disembuhkan. Saudara, kita lihat efeknya, dampaknya. Banyak orang mengalami kebebasan, pelepasan. Karena ada murid-murid yang terlibat di dalam pelayanan misi. Saudara, inilah yang perlu kita pahami. Kita diutus supaya kita terlibat di dalam pelayanan misi. Pelayanan misi itu besar sekali dan tidak mungkin dilakukan oleh segelintir orang. Oleh karena itu semua jemaat Tuhan harus ikut ambil bagian, harus terjun berbareng-barengan. Supaya banyak orang boleh dijangkau, boleh mengalami pelepasan. Satu kali saya membaca sebuah artikel yang ada di internet. Artikel itu menyentuh hati saya sampai saat ini kalau saya ingat-ingat lagi. Artikel itu menceritakan ada seorang anak kecil menulis sebuah surat yang ditujukan kepada pendeta Stephen Tong. Waktu itu Pak Stephen Tong lagi melakukan pelayanan misi pekabaran Injil di sebuah tempat. Lalu anak kecil ini menulis surat kepada Pak Tong dan waktu KKR itu dimulai, Pak Tong membacakan surat dari anak kecil itu. Isinya kira-kira seperti ini. Pak, saya sebenarnya mau ikut KKR yang diadakan oleh Pak Tong. Tapi saya tidak bisa karena saya dan keluarga saya beragama lain. Tetapi sekarang saya ada di kamar. Saya berdoa untuk KKR yang diadakan oleh Pak Tong. Tapi bukan berhenti sampai di situ saja. Anak itu mengatakan, saya mengirimkan sejumlah uang dari tabungan saya. Sejumlah 36.000. Uang ini pakailah untuk mendukung pelayanan KKR Pak Tong. Saudara, waktu saya membaca itu saya terharu sekali. Ada seorang anak kecil yang gak mau berdiam diri melihat ada pelayanan pekabaran Injil. Dia mau ambil bagian. Dia mau terlibat di dalamnya. Dia mau ambil bagian dalam bentuk dia pengen menjadi pendoa bagi KKR tersebut.
Tapi tidak berhenti sampai di situ, dia mau ambil bagian dalam hal dia mendukung pelayanan KKR itu dengan mengirimkan uang tabungannya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Kalau seorang anak kecil itu mau ambil bagian, mau terlibat di dalam pelayanan misi yang begitu besar kebutuhannya, lalu bagaimana dengan kita semua yang hadir di tempat ini? Apakah kita hanya berdiam diri, padahal di luar sana ada orang yang belum diselamatkan. Di pedalaman sana ada orang yang membutuhkan Injil. Saudara, di mana kita? Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan satu pengalaman dan sekaligus menutup seluruh rangkaian khotbah bulan misi. Satu kali saya itu sama teman saya suka naik motor melihat kota Bandung di malam hari. Itu mungkin tahun 2000-an, 2000 sampai 2005, saya tepatnya lupa tahun berapa. Jadi saya sama teman saya suka naik motor. Saya nggak punya motor, teman saya punya motor. Di, lihat pemandangan malam kota Bandung yuk. Ayo, pergi kemana-mana. Setelah lihat kondisi malam kota Bandung, yang kami lakukan apa? Ritualnya, kami suka pergi makan perkedel yang ada di stasiun, apa itu stasiun dekat rumah sakit Santosa itu. Perkedelnya itu adanya di malam hari katanya. Huruf depannya B. Saudara ada yang tahu perkedel apa itu? Kecil-kecil perkedelnya. Jadi malam-malam kami itu, saya sama teman saya berdua makan itu terus, perkedel itu. Yang ngantri nggak main-main. Mobil BMW pun ngantri di sana. Dan banyak orang beli. Saya nggak tahu masih ada apa enggak ya. Tahun 2000. Jadi saya sama teman saya lihat pemandangan kota malam, mampir makan perkedel itu di stasiun. Nanti kalau ada yang tahu, boleh kasih tahu ya perkedel apa itu. Masih ada enggak? Nah, satu kali saya sama teman saya naik motor melihat pemandangan malam kota Bandung. Lalu saya melihat ada sekelompok, saudara saya mohon maaf ya, sekelompok waria. Mereka betul-betul berpenampilan, mereka betul-betul seperti wanita, seksi, lalu kehidupan mereka seperti itu. Lalu di dalam perjalanan naik motor itu saya pikir-pikir, kenapa ya ada orang kok mau memutuskan hidup seperti itu? Lalu sampai pulang ke kamar kos, saya tidur, biasanya kalau kena bantal langsung tidur. Loh ini kok nggak bisa tidur ya? Saya terbayang-bayang dengan sekelompok orang-orang itu. Lalu saya berpikir, kenapa ada orang kok mau hidup seperti itu? Saudara, saya tidak bisa tidur. Besoknya mau tidur, teringat lagi, terbayang-bayang lagi, saya tidak bisa tidur. Terbayang-bayang. Lalu ada muncul gerakan. Kamu harus kabarkan Injil kepada mereka. Wah, saya kaget kan, ada pergejolakan dalam hati. Saya harus mengabarkan Injil. Oh, yang benar aja. Oh, saya nggak mau. Tapi jujur saudara, waktu itu saya susah sekali tidur. Itu pergumulan saya sama kayak saya mendapatkan panggilan jadi hamba Tuhan. Uring-uringan. Waktu menolak uring-uringan. Sampai saya mengatakan, ya Tuhan, saya akan pergi mengabarkan Injil kepada mereka. Tetapi nego Tuhan, nego. Saya ngabarin Injilnya nggak berani hadap-hadapan langsung ya Tuhan. Saya punya strategi. Strateginya apa? Saya ngabarin Injilnya lewat traktat. Jadi saya rencana akan beli traktat, saya akan bungkus dengan kertas kado. Lalu caranya gimana? Saya sama teman saya naik motor. Teman saya berhenti di depan, saya turun, saya deketin orang-orang tersebut, saya bagikan traktat itu. Nah, lalu saya akan lari, lompat naik motor, lalu saya bilang, kebut. Nah, rencananya begitu. Jadi, saya sengaja bungkus kertas kado. Supaya apa? Kan ada waktu dia buka kado. Waktu dia lihat, kristenisasi. Dia mau pukul saya udah kabur duluan. Tapi dia sudah baca Injil. Strategi saya begitu. Lalu saya pergi ke toko rohani, beli traktat, tebel. Saya bungkusin pakai kertas kado. Lalu saya bilang sama teman saya, udah siap, ayo kita pergi beritain ini, bagiin traktat.
Saudara, waktu saya pergi bagian traktat, saya lihat teman saya bilang, nah itu tuh banyak tuh, itu tuh banyak mereka berkumpul di sana. Saya bilang, oh jangan sana, terlalu banyak, ngeri saya. Cari yang sepi-sepi aja, 3-4 orang. Cari. Nah itu tuh, ada 4-5 orang tuh, itu tuh, saya berani. Teman saya turun, terus saya turun dari motor. Saya bilang sama teman saya, awas kamu kabur ya. Kamu kabur, awas kamu, saya bilang. Wow, udah gemeteran itu saudara. Lalu saya samperin atau 4-5 orang itu ya. Sampai di sana ternyata bukan 4-5 orang, ada 10 mungkin, salah ngitung. Banyak, saya kaget sekali. Datengin mereka, lalu saya bilang, halo apa kabar? Saya punya hadiah buat kalian. Lalu dia bilang, hadiah? Jangan-jangan bom ya. Waktu itu zamannya bom Bali. Jangan-jangan bom ya. Bom, masa bom segini? Saya bilang, ini hadiah terindah yang pernah kamu terima selama hidupmu. Tolong dibaca ya. Saya bagiin. Waktu saya bagiin, baru setengah. Tahu-tahu ada yang ngomong begini. Yesus. Hah? Saya kaget. Berarti apa? Yang nerima pertama itu sudah buka, sudah baca. Wah, udah ketahuan ini tentang Alkitab. Saya langsung bagiin cepat-cepat. Lalu saya lari ke motor teman saya, naik belakang, saya pukul pundaknya. Ayo tancap gas. Teman saya langsung tancap gas. Saudara, di sini poin yang mau saya sharing. Waktu saya tancap gas, seberang sana, ada seseorang teman mereka yang berlari dengan suara melengking nyaring sekali. Dan Tuhan pakai momen itu untuk berbicara kepada saya. Dia berteriak, aku juga mau dong. Aku juga mau dong. Dia berteriak begini, dia panggil saya, aku juga mau dong. Saudara, di situ menetes air mata saya waktu melihat orang itu berlari-lari, aku juga mau dong. Saya menetes dan saya berdoa dalam hati saya. Dan Tuhan ngomong melalui hati nurani saya. Itu yang tadi sudah terima traktat. Bagaimana dengan orang yang lari-lari itu? Dia belum dapat traktat loh. Wah, di situ air mata saya makin menetes. Saya mengatakan, Tuhan, saya terbatas Tuhan. Saya tidak bisa menjangkau semua Tuhan. Dan lagi saya sangat takut Tuhan. Tetapi melalui momen itu Tuhan ingatlah. Masih banyak orang yang membutuhkan Injil. Masih banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka belum sempat kebagian. Jadi saya pergi dengan melihat orang itu berlari. Aku juga mau dong. Aku juga mau dong. Bagaimana orang itu kalau berteriak mengatakan, selamatkan aku juga butuh Injil, aku juga butuh Injil. Saudara, di luar sana banyak orang membutuhkan Injil, membutuhkan pelayanan misi, tapi itu pelayanan yang sangat besar sekali, tidak mungkin bisa kita lakukan sendirian. Kita butuh turun bersama-sama untuk terlibat di dalam pelayanan misi, baik melalui doa kita yang berlutut, bertelut, dan juga melalui kita sendiri yang terjun langsung, bahkan melalui dana yang kita sisipkan untuk mendukung pelayanan misi. Saudara, bagaimana setelah kita mengikuti bulan misi ini? Apakah kita mau ambil komitmen? Ataukah kita tetap berdiam diri? Tak peduli dengan orang-orang yang berteriak. Aku juga mau dong. Aku juga mau dong. Kita hanya berdiam diri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk khotbah-khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh rekan-rekan hamba Tuhan di selama bulan Agustus ini. Kami boleh mendengar khotbah-khotbah tentang misi. Biarlah Tuhan ini tidak sia-sia, tapi kami boleh mau ambil komitmen di dalamnya. Kami ingin terlibat di dalam pelayanan misi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.